Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari laporan praktikum Project IOT, yaitu alat pendeteksi ruangan. Dengan anggota kelompoknya berisi Aprilia Diamentari dengan NIM V3921003, Desti Nur Fauzi Rahmawati dengan NIM V3921006, Farizal Wisnu Panggalih dengan NIM V3921010, dan Luhur Arkan Pratista dengan NIM V3921017. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakangnya, yaitu di era globalisasi ini pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Namun biasanya perkembangan tersebut diiringi dengan dampak terhadap perilaku masyarakat. Misalnya, hilangnya kebiasaan mengantri di tempat umum, adanya perkembangan teknologi dan permasalahan yang mengiringnya membuat masyarakat untuk mengembangkan inovasi yang dapat mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa adalah dengan membuat miniatur alat pendeteksi orang yang keluar masuk ruangan. Inovasi ini cocok untuk diterapkan di tempat umum termasuk ruangan kampus UNS karena alat ini dapat mengatur untuk memasuki ruangan secara teratur tanpa bisa mendahului. Dan tujuannya yang pertama, membuat alat pendeteksi orang yang masuk dan keluar ruangan dengan menggunakan komponen-komponen yaitu sensor ultrasonik, Arduino Uno, buzzer, dan LED sebagai komponen utama. Yang kedua, mengetahui fungsi dan cara kerja dari sensor ultrasonik, Arduino Uno, buzzer, dan LED, dan komponen-komponen lain yang digunakan sebagai pembuatan IOT. Yang ketiga, mengetahui prinsip dari sistem kontrol, fungsi dan rangkaian sensor, pengontrolan, dan aktuator. Dan keempat, menganalisa seberapa dampak dari alat IOT yang telah dibuat. Untuk manfaatnya, yang pertama, proposal ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai komponen-komponen dalam alat pendeteksi orang yang masuk dan keluar dalam ruangan. Yang kedua, proposal ini juga dapat digunakan untuk mengetahui cara merangkai alat pendeteksi ruangan dengan komponen-komponen yaitu sensor ultrasonik, Arduino Uno, buzzer, dan LED sebagai komponen utama. Dan untuk bab 2 dengan penjelasan metode penyelesaian proyek akan dijelaskan oleh Farizal. Dan berikut ada diagram skematiknya dengan Arduino Uno yang dihubungkan ke ESP32, lalu terdapat buzzer, LED, dan sensor ultrasonik. Lalu kebutuhan komponen. 1. Arduino. Arduino adalah sebuah papan mikrokontroler yang didasarkan pada Atmega 328. Arduino memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya. Atmega 328 di Arduino Uno terdapat bootloader yang dapat kita gunakan untuk mengupload kode baru ke Atmega 328 tanpa menggunakan pemrograman hardware eksternal lainnya. Untuk yang pertama, pin input atau output digital diberi label 0 sampai 13. Pin bekerja di level tegangan digital dari 0 volt sampai 5 volt. Lalu lanjut yang kedua, pin input output analog diberi label 0 sampai A5. Pin ini dapat menerima tegangan analog mulai dari 0 volt sampai dengan 5 volt. Selanjutnya, tegangan ini akan dipresentasikan sebagai bilangan 0 sampai 1023 dalam program pin untuk sumber tegangan. Pin ini merupakan kumpulan pin yang berhubungan dengan sumber tenaga, misalnya output 5 volt, output 3,3 volt dengan 2 pin, dan tegangan referensi untuk pembacaan ADC internal. Yang keempat, IC Atmega 328. IC ini bertindak sebagai pusat kendali pemrosesan data. Yang kelima, IC Atmega 16 untuk menangani komunikasi data dengan PC melalui port USB.
Yang keenam, jack USB merupakan soket USB tipe B sebagai penghubung data serial dengan PC. Yang ketujuh, jack power merupakan soket untuk satu daya eksternal antara 9 watt sampai 12 watt dengan aliran DC. Yang ke-8, port ICSP, in-circuit serial programming. Port ini digunakan untuk memprogram Arduino tanpa bootloader. Lalu yang nomor 9, tombol reset digunakan untuk mereset papan mikrokontroler Arduino untuk memulai program dari awal. Lalu selanjutnya breadboard yang dijelaskan oleh Lur Arkan. Breadboard atau disebut juga dengan project board adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang merupakan bagian prototipe dari suatu rangkaian elektronik yang belum disolder sehingga masih dapat dirubah skema atau penggantian komponen. Tampak bahwa deretan lubang di bagian atas dan bawah ditandai dengan garis merah dan biru. Deretan lubang yang ditandai garis merah menunjukkan jalur positif untuk sudutnya. Sedangkan yang ditandai garis biru merupakan jalur negatif untuk satu daya. Lubang-lubang di bagian tengah terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Hubungan antar lubangnya adalah berderet ke bawah. Dengan memahami hubungan antar lubang tersebut akan menghindarkan kita dari kesalahan dalam melaksanakan pengawatan. Yang ketiga, LCD. LCD atau Liquid Crystal Display merupakan suatu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cair atau liquid kristal untuk menghasilkan gambar yang terlihat LCD. LCD ini memiliki kegunaan yang banyak sekali untuk perencanaan suatu pada sistem dengan menggunakan microcontroller. LCD ini juga berfungsi untuk menampilkan suatu nilai dari hasil sensor, menampilkan suatu teks, atau menampilkan sebuah menu pada aplikasi microcontroller. LCD yang digunakan untuk pembuatan sensor pada lampiran ini dengan ukuran 6x12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desti. Komponen yang keempat yaitu sensor ultrasonik. Adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Komponen yang kelima yaitu buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan speaker. Jadi, buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut teraliri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang menghasilkan suara. Untuk bab 3 mengenai hasil pengujian komponen bisa dijelaskan oleh Mentari. Untuk hasil pengujian komponennya yaitu dengan rangkaiannya sebagai berikut ini. Dengan gambar tersebut yaitu merupakan hasil dari komponen dalam alat pendeteksi ruangan dengan menggunakan LCD untuk mengetahui jumlah orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Jika terdapat orang masuk, maka jumlahnya akan bertambah. Jika terdapat orang keluar, maka jumlahnya akan mengurang. Dan kesimpulannya yaitu dalam praktikum ini bahwa Arduino sebagai pengontrol dalam praktikum dan bergantung dari skrip yang telah dibuat pada Arduino. Pada praktikum ini, sensor ultrasonik
sebagai pendeteksi orang yang keluar maupun masuk ruangan, dengan LCD dan buzzer sebagai indikatornya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.